Eh, kalian udah subscribe belum? Subscribe dulu dong sebelum nonton. Gimana dengan pendapatan bulan ini? Apa ada peningkatan? Pendapatan bulan ini lumayan meningkat Nyonya, dan kita juga berhasil menguasai beberapa daerah. Bagus. Oh ya, gimana dengan kelompok naga hitam? Apa kalian udah menguasai daerah mereka? Kami belum menguasai daerah naga hitam Nyonya, tapi kami akan berusaha menguasai daerah naga hitam itu. Apa kalian udah tahu siapa pemimpin naga hitam? Informasi yang saya dapat, pemimpin mereka nggak pernah muncul Nyonya, dan sampai sekarang belum ada orang yang tahu siapa pemimpin naga hitam. Sekarang, kalian cari tahu siapa pemimpin naga hitam dan habisin mereka semua. Baiklah Nyonya, kami akan secepatnya menghabisin kelompok naga hitam. Woi, Bang, kalau lo nikah, lo harus cari kerjaan. Nanti lo kasih makan apa anak orang? Iya nih Zam, gue harus cari kerjaan. Apalagi janda yang gue nikahin sekarang udah punya anak. Hahaha, salah lo sendiri, Bang. Kenapa lo memilih Tante Dewi? Zan, lo belum tahu siapa gue. Nanti lo bakalan tahu siapa gue, Zan. Malah bengong. Lo udah bilang sama Tante Dewi belum, Bang? Kalau lo itu belum punya kerjaan. Belum Zam, gue belum ngomong sama Tante Dewi. Kalau gue belum punya kerjaan. Yaudah, sekarang lo temuin dulu Tante Dewi. Bilang aja sama dia, lo itu belum punya pekerjaan. Oke lah Zam, gue akan temui Tante Dewi dulu. Gimana Rio? Apa kamu udah beresin masalah perjodohan kamu itu? Udah Tante, Rio udah beresin semuanya. Dan sekarang ada yang mau Rio ngomongin sama Tante. Emangnya kamu mau ngomong apa Rio? Rio mau ngomong soal pekerjaan Rio Tante. Emangnya kenapa dengan pekerjaan kamu Rio? Sebenarnya Rio belum punya pekerjaan Tante. Jadi sebelum kita nikah, Rio mau cari kerja dulu. Haha, kamu gak usah mikirin masa pekerjaan Rio. Nanti kalau kamu udah nikah sama Tante, kamu tinggal jalanin bisnis peninggalan suami Tante. Emangnya mantan suami Tante punya bisnis apa? Udah, nanti kamu akan tahu sendiri dengan bisnis mantan suami Tante. Oh ya, kalian semua cari tahu siapa pemimpin naga hitam, dan kalian pancing pemimpin mereka keluar. Kan selama ini pemimpin naga hitam nggak pernah muncul cuy. Ya, gue tahu kalau pemimpin naga hitam nggak pernah muncul. Dan tugas kalian, habisin beberapa anak buahnya dan kuasai beberapa wilayah mereka. Apa lo yakin ingin menguasai wilayah naga hitam? Udah, lo ikutin aja apa yang gue perintah. Zan, jadi nggak Bang Rio nikah sama Tante Dewi? Ya jadilah, kan dia udah hamilin Tante Dewi. Tapi sebelum dia nikah, mau cari kerjaan dulu katanya. Gua udah nggak sabar lagi Bang Rio nikah sama Tante Dewi. Jadi gue gampang dekatin si Ririn. Udah lah Riz, si Ririn gak bakal mau sama lo. Lebih baik lo sama si Angel aja. Si Angel yang mana maksud lo Zan? Itu, si Angel anaknya Pak Tono. Masa lo gak tahu? Hahaha, iya, gue tahu. Nah, itu baru cocok sama lo Riz. Kampret lah, masa gue sama si Angel? Daripada sama dia, lebih baik gue jomblo aja. Oh ya Zan, gue pengen tahu lo kenal sama Bang Rio dari mana? Gue kenal sama Bang Rio di penjara. Lah, emangnya lo pernah di penjara Zan? Pernah satu kali, gue dijebak sama penguasa di dunia hitam. Berarti lo kenal sama Bang Rio waktu di penjara. Terus kenapa dia ikut sama lo sampai sekarang Zan? Waktu itu, Bang Rio bantu gue menghabisin penguasa dunia hitam. Jadi, dia gue suruh tinggal di rumah gue aja. Karena Bang Rio diusir oleh orang tuanya. Oh ya, emangnya dulu Bang Rio kerja apa Zan? Bang Rio dulu pernah juga kerja sama dengan penguasa dunia hitam. Tapi, dia dijebak juga sama penguasa dunia hitam. Berarti Bang Rio pernah juga kerja sama dengan mafia. Ya, gitulah. Semoga aja Bang Rio nggak kerja sama lagi dengan mafia. Rin, Mama mau ngomong sesuatu sama kamu. Emangnya Mama mau ngomong apa? Tapi kamu janji ya, jangan marah sama Mama.
Iya, Ririn nggak bakal marah kok. Emangnya mama mau ngomong apa? Mama mau nikah lagi, Rin. Dan mama udah menemui orang yang mama suka. Apa? Mama mau nikah lagi? Dan siapa orang yang mama suka itu? Orang yang mama suka itu, dia tetangga kita, Rin. Apa? Tetangga kita? Orang yang mama maksud itu Zan. Haha, ya bukanlah. Mana mungkin mama nikah sama Zan. Mama akan nikah sama kakaknya Zan. Apa mama yakin ingin nikah sama kakaknya Zan? Kan dia pengangguran, Ma. Ya, mama tahu kalau kakaknya Zan itu pengangguran. Tapi kan dia bisa menjalani bisnis peninggal bapak kamu. Yaudah, serah mama aja lah. Rin mau istirahat dulu. Tapi kamu nggak marah kan, mama nikah lagi? Ririn gak marah kok, Ma. Asalkan mama gak lupa aja sama Ririn. Haha, ya enggak lah sayang. Masa mama lupa sama anak mama sendiri? Oke lah, Ma. Ririn mau istirahat dulu. Gawat cuy, kelompok mata iblis udah mulai berani menyerang kita. Apa? Bajingan mereka semua. Berani-beraninya mereka mengusik kita. Dan mereka bilang akan menghabisin kita semua cuy. Baiklah, sekarang cepet kumpulin berapa anak buah. Dan gua akan kasih tahu sama bos. Baiklah cuy. Ya, halo, ada apa lo telepon gua? Gawat bos, kelompok mata iblis udah mulai berani menyerang kita. Bajingan, berani-beraninya mereka mengusik wilayah gua. Sekarang, cepat kalian beresin mereka semua. Baiklah bos. Teleponan sama siapa lu barusan, Bang? Oh, itu sama Stop Me barusan Zan. Emangnya kenapa Zan? Nggak, gue sempat dengar percakapan lo aja tadi. Kalau lo itu sedang bahas masalah wilayah. Ah, masa iya Zan? Salah dengar lo kali. Gue nggak ada ngomong tentang wilayah. Oh iya Bang, apa lo udah bilang sama Tante Dewi kalau lo itu belum punya pekerjaan? Udah Zan barusan, dan Tante Dewi bilang gue akan jalanin bisnis peninggalan suaminya. Wah, enak sekali hidup lo bang, nikah sama janda kaya. Hahaha, kalau lo pengen enak, cari janda yang kaya. Emangnya bisnis Tante Dewi bisnis apa Bang? Gue juga belum tahu Zan dengan bisnis Tante Dewi. Tadi gue udah tanya sama Tante Dewi, tapi dia nggak mau kasih tahu sama gue. Lo hati-hati Bang, jangan sampai lo terjebak lagi dengan bisnis barang haram. Lo tenang aja Zan, gue gak bakalan mau jual barang haram lagi. Udah, cukup satu kali aja gue terjebak di dunia gelap. Selamat datang di markas kami Dewi. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Ada perlu apa Anda memanggil saya ke sini? Kan kita udah nggak ada kerja sama lagi. Hahaha, Dewi. Sebelum suamimu meninggal, dia punya utang sama saya. Jadi, kamu itu harus membayarnya sekarang. Baiklah, saya akan membayarnya sekarang. Dan ingat, jangan pernah ganggu kehidupan saya lagi. Hahaha, saya tidak akan mengusik kehidupan Anda lagi. Tapi, jangan pernah ganggu anggota naga hitam. Anda nggak usah ikut campur sama urusan saya. Dan saya akan menguasai wilayah naga hitam. Baiklah, Anda akan menyesal nantinya kalau Anda berani mengusik wilayah naga hitam. Oke, kita lihat aja nanti. Gimana? Apa kalian udah menghabisi anak buah naga hitam itu? Kami udah berhasil menghabisin beberapa anak buah naga hitam nyonya. Bagus, sekarang cepat kalian cari tahu keberadaan bos naga hitam itu. Kami udah berusaha mencari keberadaan naga hitam itu nyonya. Tapi keberadaan bos naga hitam susah dilacak nyonya. Saya nggak mau tahu, kalian harus cari keberadaan bos naga hitam itu. Baiklah nyonya, saya akan berusaha mencari keberadaan bos mereka. Riz, mana sih Zan? Jam segini belum datang juga tuh bocah. Mungkin Zan libur hari ini Aryo. Kan hari ini Bang Rio nikah sama Tante Dewi. Aduh, lupa gue Cok. Kan hari ini Bang Rio nikah. Seharusnya kita berdua libur juga.
Udah, nanti kita datang habis pulang sekolah aja. Nggak enak gue sama Bang Rio. Masa hari pernikahannya kita nggak hadir? Nanti kita bilang aja sama Bang Rio, hari ini kita nggak bisa libur. Yaudah, ayolah ke kantin. Gue udah lapar nih. Ayolah, tapi lo yang bayarin gua ya hari ini. Enak aja. Bayar sendiri-sendirilah. Woi Zan, udah libur dulu lo hari ini. Kan gue hari ini nikah sama Tante Dewi. Emangnya acara nikah lo jam berapa bang? Ya, palingan caranya agak siangan lah Zan. Kalau acaranya siangan, bagus gue sekolah dulu bang, daripada gue libur. Yaudah, awas aja lo habis pulang sekolah nggak langsung pulang. Tenang aja bang, gue langsung pulang kok. Woi Zan, gue kira lo bakalan libur hari ini. Ya enggak lah, ngapain gue libur, nanti gue kena hukum sama Pak Tono. Emangnya lo nggak hadir di pernikahan Bang Rio sama Tante Dewi? Bang Rio nikahnya nanti siang, kalian datang nggak di acara pernikahan Bang Rio? Ya datang lah Zan. Gue kira Bang Rio nikah pagi ini Zan. Rin, gue dengar mama lu bakal nikah sama kakaknya Zan ya? Dari mana lo tahu kalau mama gue mau nikah sama kakaknya Zan? Si Arya yang bilang sama gue kalau mama lo bakal nikah sama kakak Zan. Ya, benar. Mama gue akan nikah sama kakak Zan yang pengangguran itu. Nggak boleh gitu, Rin. Seharusnya lo bangga kalau mama lo dapat berondong. Ya, gue tahu kakak Zan itu berondong, tapi dia nggak dapat kerjaan. Kan nanti dia bisa jalani bisnis mama kamu, Rin. Dah lah, mau usah bahas kakak Zan itu lagi. Sekarang ayolah kita ke kantin. Halo, ada apa Anda menghubungi saya? Hahaha, gimana kabarnya Tuan? Apa bisnis Anda berjalan dengan lancar? Ya, seperti biasalah. Oh ya, ngomong-ngomong, ada apa Anda menghubungi saya? Saya mau menawarkan kerjasama Tuan. Apa Tuan mau bekerjasama dengan kami? Bukannya Anda sudah bekerja sama dengan kelompok mata iblis? Kami sudah tidak bekerjasama lagi dengan kelompok mata iblis Tuan. Baiklah, kalau Anda ingin bekerja sama dengan Naga Hitam, Anda harus datang ke markas kami. Baiklah Tuan, saya akan ke sana sekarang juga. Ya, halo. Ada apa lo telepon gua bang? Lo ada di mana sekarang Tom? Gue lagi di luar bang. Emangnya ada apa bang? Gua cuma mau bilang aja sama lo, kalau hari ini gue akan nikah sama janda yang gue bilang kemarin. Lo tenang aja bang. Gue akan hadir di pernikahan lo kok. Dan ingat, jangan sampai tahu bapak kalau lo itu akalan hadir di pernikahan gua. Kalau soal itu, aman aja bang. Bapak nggak bakalan tahu kalau gue ke tempat lo. Oke lah Tom, gue tunggu lo di rumah Zan. Ada apa lu datang di sini? Kan udah saya bilang, jangan pernah temui saya di rumah ini. Maafkan saya Nyonya, saya sudah lancang datang ke sini. Saya cuma mau bilang, beberapa anak buah naga hitam menyerang markas kita Nyonya. Apa? Anak buah naga hitam menyerang markas kita? Berani-beraninya mereka menyerang markas mata iblis. Anak buah naga hitam itu terlalu banyak Nyonya, dan mereka terlalu kuat. Apa? Naga hitam? Dari mana Tante Dewi tahu dengan kelompok naga hitam? Si ganteng, kamu gak siap-siap? Kan hari ini kita bakalan nikah. Tunggu Tante, tadi Leo mendengar percakapan Tante tentang kelompok naga hitam. Masa sih Rio? Soal dengar kamu kali. Gimana Nyonya? Apa kita serang aja mereka semua? Shh, kamu diam. Sekarang cepat pergi dari sini. Baiklah Nyonya. Emangnya orang itu siapa Tante? Oh, itu kawan tante di kantor. Emangnya kamu mau ngapain di sini Rio? Enggak, dia cuma mau nanya aja. Apa Tante udah kasih tahu sama penghulu kalau kita nikahnya siang nanti? Kalau soal itu, kamu tenang aja Rio. Semuanya udah tante atur. Ya udah Tante, Rio mau beres-beres dulu. Bentar lagi Zan bakalan pulang. Oke ganteng.
Gimana cuy? Apa kita bilang aja sama kelompok naga hitam kalau kita nggak bakal mengusik mereka lagi? Kita tunggu aja perintah dari Nyonya. Dan gua udah menemui Nyonya tadi. Tapi hari ini dia bakalan nikah. Tapi cuy, kalau kelompok naga hitam menyerang markas kita lagi gimana? Udah, kalian tenang aja. Mereka nggak bakal menyerang markas kita lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tom, tumben lu cepat sampainya. Gue takut telat bang. Kok lu belum siap-siap juga? Katanya mau nikah hari ini. Iya nih, gue mau beres-beres. Asaran juga masih lama. Ayolah masuk dulu. Oh ya bang, gimana dengan anggota mata iblis itu? Apa mereka masih mengusik kelompok naga hitam? Mereka masih mengusik kelompok naga hitam, Tom. Dan kemarin mereka menyerang markas naga hitam. Apa udah tahu siapa pemimpin mata iblis itu bang? Gua belum tahu siapa pemimpin mereka, Tom. Nanti mereka akan menyesal bang. Udah berani mengusik kelompok naga hitam. Ya, kita lihat aja nanti. Mereka belum tahu berapa sadisnya kelompok naga hitam. Oh ya bang, apa calon istri lu udah tahu dengan pekerjaan lo itu? Gua nggak kasih tahu dengan pekerjaan gua, Tom. Terus lu bilang kerja apa sama calon istri lo itu bang? Ya, gue bilang aja belum punya pekerjaan. Ntar habis nikah lu mau kerja apa bang? Kan lu bilang sama calon istri lo belum punya pekerjaan. Gua akan jalani bisnis peninggalan suami istri gua, Tom. Wah, enak sekali hidup lo bang. Dapat janda kaya. Hahaha, kalau hidup lo mau pengen enak, nikah aja sama anak Om Dedekuan. Karena anak dia kaya juga. Ah, nggak mau gue nikah sama janda. Cukup lo aja yang nikah sama janda. Kalian curiga nggak dengan percakapan Bang Rio kemarin? Percakapan yang mana Zan? Itu pas di markas kemarin, Bang Rio lagi teleponan. Kalau gua sih dengarnya Bang Rio bilang tentang wilayah. Benar kan? Gue juga dengarnya gitu. Kalau Bang Rio lagi bahas soal wilayah. Ah, gue nggak dengar apa yang dibicarakan sama Bang Rio. Lu aja yang budak, gua aja sama Zan dengar apa yang dibicarakan sama Bang Rio. Udah, jangan berantem mulu kalian berdua. Sekarang tugas kita cari tahu tentang Bang Rio. Benar itu Zan, gue jadi penasaran sama Bang Rio. Apa dia masih bekerja sama dengan mafia? Oke, kita akan cari tahu apa Bang Rio masih bekerja sama dengan mafia. Emangnya selama ini lu nggak tahu kalau Bang Rio itu kerjanya apa, Zan? Ya, selama Bang Rio sama gua, dia nggak ada kerjaan, cuma latihan anak di markas. Selamat datang di markas tenaga hitam, Alek. Maaf, ketua kami tidak bisa menemui Anda. Tidak apa-apa, saya tahu ketua Anda orang yang paling sibuk. Oh ya, kenapa Anda mau bekerja sama dengan kelompok naga hitam? Karena kami sudah tidak bekerjasama lagi dengan kelompok mata iblis. Apa Anda yakin ingin bekerja sama dengan kami? Ya, kami yakin ingin bekerjasama dengan kalian. Tapi, naga hitam tidak pernah menjual barang haram. Kalau Anda sampai menjual barang haram, Anda akan tanggung risikonya nanti. Tenang aja, kelompok Tiga Naga tidak pernah menjual barang haram. Baiklah, nanti saya akan kasih tahu sama ketua kami. Kalau kelompok Tiga Naga akan bekerjasama dengan kelompok naga hitam. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dewi Saputri binti Hendy Kurniawan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Akhirnya Bang Rio nikah juga sama Tante Dewi. Kalau lo sendiri, kapan nikahnya Aryo? Nggak kasihan lo sama sabun di toilet? Dia jadi korban lo terus. Enak aja, mana pernah gue gituan. Emangnya lo luris? Udah, kalian berdua ribut mulu. Zan, gue mau balik duluan ya. Lah, cepat amat lo balik Tom. Nginap aja dulu di sini. Hahaha, nantilah Zan, gue main lagi ke sini. Sekarang gue lagi banyak kerjaan. Oke lah Tom, lo hati-hati di jalan. Oke, Zan. Gimana Nyonya dengan kelompok naga hitam itu? Kalian tenang aja, saya sudah tahu siapa pemimpin naga hitam. Sekarang, kalian fokus aja dengan penjualan barang-barang kita di wilayah naga hitam. Siapa pemimpin naga hitam itu, Nyonya? Nanti juga kalian bakalan tahu siapa pemimpin naga hitam.
Wah, wah, wah. Tumben lo main ke markas naga hitam, Rio. Kok lo sendirian aja? Mana ketua? Ketua lagi keluar. Emangnya ada apa lo cari ketua? Nggak, gue cuma mau bilang aja masalah naga hitam sama kelompok mata iblis. Emangnya bawahan lo belum beresin mereka semua? Beberapa anak buah mata iblis udah diberesin sama bawahan gua. Sekarang gue mau cari tahu siapa pemimpin mata iblis itu. Gue dengar-dengar kelompok mata iblis dipimpin oleh wanita, Rio. Apa lo tahu siapa pemimpin mata iblis itu? Gua belum tahu siapa pemimpin mereka, Rio. Tapi yang gue tahu pemimpin mereka wanita. Apa ketua udah tahu kalau kelompok mata iblis mau jual barang-barang haram di wilayah kita? Ketua udah tahu semuanya, Rio. Tapi ketua percaya sama lo. Kalau masalah ini bisa lo beresin. Baiklah, gue akan beresin kelompok mata iblis itu. Nanti lo bilang sama ketua kalau gua udah nikah. Apa? Lu udah nikah, Rio? Kenapa lu nggak bilang-bilang sama kami kalau itu udah nikah? Hahaha, sorry, gue baru bisa bilang sama lo sekarang. Oke lah, nanti gue akan sampaikan sama ketua. Ada apa saya dipanggil, bos? Sekarang, buat jual barang-barang kita di wilayah mata iblis. Dan ingat, lo harus hati-hati, jangan sampai mereka tahu. Tapi bos, kan kita sudah tidak menjual barang-barang terlarang lagi. Sekarang, lo pergi di sebuah pelabuhan dan ambil beberapa anak cowboy di sana dan jual barang itu di wilayah mata iblis. Apa bos yakin ingin menjual barang itu lagi? Kan kita sekarang udah bekerja sama dengan kelompok naga hitam. Udah, lo ikutin aja perintah gua. Kelompok naga hitam gak bakalan tahu kalau kita menjual barang-barang haram itu. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian aja kita jual barang itu di wilayah naga hitam, bos? Kan naga hitam tahu kalau beberapa kelompok mata iblis menjual barang cowboy juga di wilayah naga hitam. Hahaha, tumben kali ini otak lo jalan. Sekarang, cepat jual barang-barang kita di wilayah itu. Baiklah, bos. Habis dari mana kamu, Rio? Habis dari markas Zan tadi, lihat anak-anak latihan di sana. Wah, bagus dong. Ternyata Zan punya anak buah juga. Ya, Zan udah dari dulu mempunyai anak buah. Sekarang, dia mempunyai banyak anak buah. Kalau boleh tahu, buat apa Zan membentuk sebuah kelompok itu, Rio? Kan dia masih sekolah. Zan membentuk sebuah kelompok untuk menghabisin para mafia yang menjual barang-barang cowboy. Wah, bagus dong kayak gitu. Aduh, gue harus hati-hati sama si Zan. Kalau dia sampai tahu, dengan bisnis kelompok mata iblis, bisa-bisa Zan akan menghancurkan bisnis gue. Oh ya Dewi, katanya kalau kita udah nikah, bisnis kamu aku yang jalanin. Hahaha, udah, kamu di rumah aja, biar gue yang jalanin bisnis peninggalan suami aku itu. Masa aku cuman diam aja di rumah habis nikah? Emangnya kamu mau orang-orang bilang suami kamu ini pengangguran? Udah, nggak usah dengerin omongan orang. Sekarang kamu fokus sama anak buah Zan aja. Kalau soal bisnis, biar aku yang jalanin. Oke lah, kalau begitu, aku mau mandi dulu. Selamat ya, Rin. Sekarang lo udah punya papa baru. Apa sih, Riz? Sebenarnya gue nggak setuju kalau mama gue nikah sama kakak Zan yang pengangguran itu. Nggak boleh gitu, Rin. Kan sekarang Bang Rio jadi papa kamu. Dan dia akan jalanin bisnis mama kamu itu. Udah lah, malas gue bahas kakak Zan itu. Gue mau ke kelas dulu. Tunggu, Rin. Gue mau nanya sesuatu sama kamu. Emangnya lu mau nanya apa? Emangnya bisnis mama kamu itu apa, Rin? Gue pengen tahu dengan bisnis mama kamu itu. Gua nggak tahu dengan bisnis mama gua. Emangnya kenapa lu nanya bisnis mama gua? Nggak, gue cuma nanya doang, Rin. Masa lu nggak tahu dengan bisnis mama lu itu? Ya, gue nggak tahu dengan bisnis mama gua. Ya udah, Rin. Gue cuma mau nanya itu aja. Zan, jadi nggak kita cari tahu soal pekerjaan Bang Rio? Ya jadilah, gue lagi nunggu kabar dari si kembar dulu dari Gurun Utara. Emangnya si kembar itu udah tahu dengan Bang Rio, Zan? Mereka belum tahu dengan Bang Rio, tapi gue suruh mereka cari tahu tentang Bang Rio. Oh ya, Zan. Apa Bang Rio udah tahu dengan bisnis Tante Dewi? Gue belum tanya lagi sama Bang Rio, emangnya kenapa, Riz? Nggak, gue curiga aja dengan bisnis Tante Dewi itu, Zan. Anaknya sendiri aja nggak tahu dengan bisnis mamanya. Lah, dari mana lo tahu kalau si Ririn nggak tahu dengan bisnis mamanya?
Tadi gue sempet tanya sama si Ririn dengan bisnis mamanya itu. Masa si Ririn nggak tahu dengan bisnis mamanya? Kalau lo nggak percaya, tanya aja sama si Ririn. Oke, gue akan coba tanya lagi sama Bang Rio nanti. Katanya kemarin habis nikah, dia bakalan jalanin bisnis Tante Dewi. Gue curiga sama bisnis Tante Dewi itu, Zan. Seharusnya si Ririn tahu dengan bisnis mamanya. Benar itu, Riz. Gue takut Bang Rio bakalan menjual narkoboy lagi. Nah, itu yang gue takutin, Zan. Di mana lo taruh barangnya cuy? Barangnya udah diambil sama anak buah lo. Sekarang, lo ambil barang sama gua aja. Nggak usah sama kelompok mata iblis lagi. Hahaha, kalau harganya murah gini, gue bakalan jadi langganan lo cuy. Bajingan, berani-beraninya kalian transaksi di wilayah kami. Sialan. Ya udah cuy, gue cabut dulu. Woi, jangan kabur lo. Ini nggak bisa didiamkan. Gue harus bilang sama bos. Gimana? Apa lo udah menjual barang kita di wilayah mata iblis? Udah cuy, gue udah menjual barang-barang kita di wilayah mata iblis. Tapi, sialnya gue ketahuan sama mereka tadi. Dasar bodoh, kan udah gue bilang sama lo, jangan sampai ketahuan sama mereka. Maafin gue cuy, tapi mereka nggak bakalan tahu siapa gue cuy. Bagus, sekarang lo jual barang-barang itu di wilayah naga hitam. Baiklah cuy. Kalian semua emang goblok. Di wilayah kita ada kelompok lain yang menjual narkoboy. Kalian malah diam aja di sini. Apa? Ada kelompok lain yang menjual narkoba di wilayah kita? Emangnya siapa mereka itu cuy? Gue belum tahu siapa mereka, tapi gue melihat dia udah berani transaksi di wilayah kita. Kita harus kasih tahu sama Nyonya cuy, dan cari tahu siapa mereka itu. Ya, gue akan kasih tahu sama Nyonya. Sekarang kalian pantau sekitar wilayah mata iblis. Jangan sampai mereka menjual barang narkoboy lagi. Nanti pendapatan kita menurun. Oke lah cuy. Ya, halo cuy. Gimana? Apa lo udah cari tahu tentang Bang Rio? Udah Zan, gue udah tahu siapa Bang Rio sebenarnya. Apa Bang Rio masih bekerja sama dengan mafia? Bang Rio tidak bekerjasama lagi dengan mafia Zan, tapi Bang Rio bergabung di sebuah kelompok Zan. Apa lo tahu dengan kelompok mana Bang Rio bergabung? Kelompok itu bernama Naga Hitam Zan, dan Bang Rio tangan kanan kelompok Naga Hitam. Apa kelompok naga hitam itu menjual narkoboy juga? Kelompok Naga Hitam sama dengan kita Zan, mereka akan menghancurkan bisnis penjualan narkoboy. Baguslah kalau kelompok naga hitam tidak menjual barang narkoboy. Tapi lo harus hati-hati Zan, kelompok Naga Hitam banyak musuhnya. Lo tenang aja, gue bisa atasin ini semua sendiri. Oke lah Zan, kalau lo butuh bantuan kasih tahu gue aja. Teleponan sama siapa lo barusan Zan? Oh, sama si kembar di Gurun Utara, Riz. Gimana? Apa si kembar itu udah menemui tentang Bang Rio? Udah, Riz. Ternyata selama ini Bang Rio bergabung dengan sebuah kelompok naga hitam. Apa kelompok naga hitam itu menjual narkoba juga Zan? Kelompok naga hitam sama dengan kelompok kita, Riz. Mereka akan menghancurkan mafia yang menjual narkoboy. Wah, bagus dong Zan. Kalau gitu kita bisa bekerja sama dengan kelompok Bang Rio. Nggak semudah itu buat bergabung dengan kelompok naga hitam, Riz. Kan kita tinggal bilang aja sama Bang Rio kalau kita ingin bekerjasama dengan mereka. Kan tujuan kita sama menghabisin para mafia yang menjual narkoboy. Ya, tujuan kita sama, tapi kita belum tahu siapa sebenarnya kelompok naga hitam itu. Kenapa nggak kita tanya aja langsung sama Bang Rio Zan? Lebih baik kita nggak usah tanya dulu sama Bang Rio. Nanti dia bakalan curiga sama gua. Oke lah Zan, gue nggak bakalan bilang-bilang sama siapapun tentang Bang Rio. Baguslah, lo jangan bilang dulu sama si Aryo. Nanti dia bakalan bilang sama Bang Rio. Tenang aja Zan, gue gak bakalan dikasih tahu sama bocah satu itu, kan mulut dia ember. Oke lah, ayolah kita ke kantin.
Emangnya ada masalah apa di wilayah kita? Di wilayah kita ada kelompok yang menjual narkoba juga Nyonya. Emang gak becus kalian? Sekarang, cari tahu siapa yang sudah berani menjual narkoba di wilayah kita. Apa mereka berasal dari kelompok naga hitam Nyonya? Sekarang, gue cari tahu aja dulu berasal dari kelompok mana orang itu. Baiklah Nyonya. Ya, ada apa lagi lo telepon gua cuy? Gawat bos, kelompok mata iblis mau jual narkoba lagi di wilayah naga hitam. Bajingan, belum kapok juga mereka. Sekarang, cepat habisin mereka semua. Tapi mereka cuma menyembah satu orang bos. Apa lo yakin itu kelompok mata iblis? Gua belum tahu siapa mereka sebenarnya bos. Kan selama ini yang menjual narkoba di wilayah naga hitam kan cuma kelompok mata iblis. Ya udah, sekarang cepat cari tahu siapa orang itu. Kalau mereka berasal dari kelompok mata iblis, kalian habisin kelompok mata iblis itu sekarang juga. Yang kasih ampun lagi mereka. Baiklah bos. Oh, ternyata kamu bagian dari kelompok naga hitam juga, Rio. Sekarang, kamu akan habis di tanganku sendiri. Istriku tercinta udah pulang. Emangnya kamu udah dari tadi di sana? Enggak, aku baru juga sampai. Katanya ada urusan penting gak di kantor. Emangnya udah beres dengan urusan di kantor itu? Udah kok, Rio. Oh ya, emang kamu lagi teleponan sama siapa tadi? Oh, itu sama adek aku Dewi. Aku nanya sama dia, di tempat dia kerja ada lowongan nggak? Kan aku udah bilang sama kamu, nggak usah kerja, cuma latihan aku azan aja di markas. Yaudah, aku ke markas dan dulu ya. Hahaha, kamu kira aku bodoh, Rio? Kamu tunggu aja, Rio. Sebentar lagi kamu akan aku habisin. Aduh, hampir aja gue ketahuan sama si Dewi. Kalau dia sampai tahu dengan pekerjaan gue, bisa habis gue sama si Dewi. Rio, tunggu. Aduh, ada apa lagi ini? Jangan-jangan dia dengar dengan percakapan gue tadi. Ya, ada apa lagi Dewi? Kamu bisa jemput si Ririn dulu mbak sebentar. Aku mau istirahat dulu. Kayaknya si Ririn bentar lagi pulang sekolah. Yaudah, biar aku aja yang jemput Ririn. Kamu istirahat aja dulu. Oke, ganteng. Makasih ya. Aduh, hampir aja jantung gue copot. Woi Zan, gue boleh nginap di rumah lo nggak nanti? Bosan gue di rumah sendirian aja. Ya, gue juga mau nginap di rumah lo Zan. Malas gue di rumah terus. Yaudah, kalian ke rumah gue aja nanti. Oke lah Zan, nanti gue ke rumah lo. Mana si Ririn? Belum muncul juga tuh anak. Aduh, gini ya, rasain dia di bapak-bapak orang. Widih, ada bapak-bapak lagi nungguin anaknya pulang sekolah nih. Kampret lah, enak aja lo bilang gue bapak-bapak. Hahaha, emangnya lo udah jadi bapak-bapak sekarang bang? Pasti lo lagi nungguin si Ririn pulang sekolah kan? Ya, gue lagi jemput si Ririn. Kalian lihat si Ririn nggak? Kayaknya si Ririn masih di kelas bang. Emangnya Tante Dewi kemana bang? Katanya mau istirahat tadi, habis pulang dari kantor. Lah, bukannya lo yang ngurusin bisnis Tante Dewi sekarang bang? Nantilah gue ceritain Zan. Sekarang gue mau balik dulu. Ayo Larin kita pulang. Mana mama? Kok bukan mama yang jemput Ririn? Mama kamu lagi capek Rin. Katanya mau istirahat dulu tadi. Yaudah, ayolah kita pulang. Oke lah, gue duluan ya Zan. Nanti malam kita nongkrong di depan rumah lo. Oke bang, hati-hati di jalan. Jadi bingung gue sama Bang Rio. Katanya habis nikah mau jalannya bisnis Tante Dewi. Sama, gue juga bingung. Nanti kita tanya lagi sama Bang Rio. Yaudah, ayolah kita pulang. Gimana? Apa lo udah menangkap orang yang menjual narkoba di wilayah kita kemarin? Udah cuy, gue udah menangkap orang itu. Sekarang dia gue sekap di gudang. Bagus, sekarang siksa orang itu. Dan tanya sama dia, dari kelompok mana dia berasal. Baiklah cuy. Oh ya bang, kenapa lo nggak yang jalanin bisnis peninggalan suami Tante Dewi?
Benar itu bang, kemarin kata lo habis nikah, bisnis peninggalan suami Tante Dewi, lo yang urus. Gue sendiri juga bingung. Kemarin si Dewi bilang, abis nikah gue yang jalanin bisnis dia. Terus abis nikah kemarin gue tanya lagi sama dia. Tapi gue disuruh di rumah aja. Apa lo udah tahu dengan bisnis Tante Dewi itu bang? Justru itu Zan, gue nggak tahu dengan bisnis istri gue itu. Dan gue bingung juga, kenapa dia nggak mau kasih tahu sama gue. Gue jadi curiga sama bisnis Tante Dewi. Si Ririn juga nggak tahu dengan bisnis mamanya. Lo harus cari tahu dengan bisnis Tante Dewi itu bang. Jangan sampai lo punya istri mafia. Benar Zan, gue jadi curiga dengan bisnis istri gue itu. Kalau nggak gini aja bang, coba lo ikutin Tante Dewi. Kalau dia mau pergi ke kantor. Nah, benar itu bang. Jadi lo bisa tahu dengan bisnis Tante Dewi itu. Oke, besok gue akan coba ikutin si Dewi. Tapi lo harus hati-hati bang. Jangan sampai Tante Dewi curiga. Kalau soal itu, lo tenang aja Zan. Oh, ternyata mereka semua udah curiga sama bisnis gua. Baiklah, kalian belum tahu siapa pemimpin mata iblis. Yaudah Zan, gue mau balik dulu. Udah ngantuk gue. Oke lah bang, gue mau istirahat juga. Lah, kok kamu belum tidur juga? Belum ngantuk aku. Emangnya udah beres ngumpul sama anak-anak di pos? Udah, ngapain lama-lama di sana? Bagus aku temanin kamu di rumah. Ah, kamu bisa aja Rio. Hahaha, kamu kira aku nggak tahu dengan rencana kamu itu Rio? Yaudah, ayolah kita istirahat. Aku udah ngantuk nih. Kamu duluan aja, aku belum ngantuk. Oke lah, aku mau istirahat dulu ya. Kamu jangan bergadang. Kasihan sama si Dede yang di dalam. Iya ganteng, aku nggak bakalan begadang kok. Gawat bos, kelompok naga hitam berhasil menangkap anak buah kita. Emang bodoh, kan dah gue bilang, jangan sampai ketahuan sama mereka. Maafin gua bos, tapi gue yakin bawahan gua nggak bakalan kasih tahu kalau mereka berasal dari kelompok tiga naga. Apa lo yakin dengan perkataan lo itu? Gue yakin bos, lebih baik sekarang kita nggak usah menjual narkoba lagi di wilayah naga hitam. Emangnya lo siapa? Berani-berani perintah gua. Kalau nggak sanggup menjalani bisnis gua, lo tinggal keluar aja dari kelompok tiga naga. Gue nggak bakalan keluar dari tiga naga. Sekarang gue yang turun tangan menjual narkoba di wilayah naga hitam. Oke, jangan sampai lo ketangkar sama kelompok naga hitam. Baiklah bos. Lah, kok kamu masih di rumah? Nggak pergi ke kantor hari ini? Enggak Rio, aku lagi nggak enak badan hari ini. Nanti kamu jemput Ririn ya. Yaudah, kamu istirahat aja dulu. Nanti biar aku yang jemput si Ririn. Sekarang aku mau ke markas Dan dulu. Oke ganteng, kamu hati-hati ya di jalan. Rio, kamu kira aku bodoh? Tunggu aja, sebentar lagi nyawa kamu akan habis di tanganku sendiri. Oh ya, di mana orang yang menjual narkoba di wilayah naga hitam kemarin? Dia sudah saya habisin bos. Dan orang itu nggak mau kasih tahu dari kelompok mana dia berasal. Seharusnya lu nggak mau habisin orang itu, biar aja dia disekap di gudang. Dan dia bisa kita jadikan umpan buat memancing kelompok dia keluar. Tapi bocah itu bilang tidak mempunyai kelompok bos. Gua nggak yakin, pasti dia punya kelompok. Dan sekarang cepat lo cari tahu di kelompok mana dia berasal. Baiklah bos, saya akan cari tahu dari mana orang itu berasal. Oh ya, sekarang lo cari tahu siapa pemimpin kelompok mata iblis. Kan pemimpin kelompok mata iblis itu seorang wanita bos. Informasi yang gue dapat, dia habis nikah kemarin. Apa lo tahu dengan wanita itu? Ya, gue pernah melihat pemimpin kelompok mata iblis itu bos. Oke, nanti lo kirim foto wanita itu sama gua. Baiklah bos, nanti gue akan kirim foto pemimpin kelompok mata iblis itu. Zan, kenapa kita nggak minta bantuan aja sama si Kembar di Gurun Utara? Suruh saya tahu tentang bisnis Tante Dewi. Pengen gua gitu sih Riz. Tapi biarin aja dulu Bang Rio cari tahu tentang bisnis istrinya itu.
Lo yakin kalau Bang Rio bisa mencari tahu tentang bisnis Tante Dewi? Ya, kita lihat aja dulu. Kalau Bang Rio belum juga tahu tentang bisnis Tante Dewi, baru kita minta bantuan sama si kembar. Oke lah, kita tunggu aja dulu kabar dari Bang Rio. Woi, nggak masuk sekolah kalian hari ini? Hahaha, lagi nggak enak badan gua bang, jadi libur dulu hari ini. Terus, Loris, kenapa libur juga? Sama Bang, gue lagi nggak enak badan juga. Ya elah, banyak alasan loh. Bilang aja lo nggak mau sekolah hari ini. Oh iya bang, katanya lu mau ikut Tante Dewi ke kantor. Si Dewi nggak pergi ke kantor hari ini, Zan. Katanya tadi lagi nggak enak badan juga. Gimana kita minta tolong aja sama si kembar di Gurun Utara bang? Boleh juga itu, Zan. Kenapa nggak dari kemarin lo bilang sama gua? Yaudah, nanti gue akan telepon si kembar. Lu punya data-data Tante Dewi kan? Ya punya lah, Zan. Kan gue udah nikah sama dia. Oke, nanti lu kirim aja sama gua data-data Tante Dewi itu. Saya sangat senang kalau kita bekerja sama lagi Tuan. Ya, sekarang gue butuh barang sebanyak mungkin. Dan gue mau harganya yang murah. Kalau soal itu, Anda tenang aja, semuanya bisa diatur. Sekarang, gue akan menjual narkoba di 3 wilayah. Dan gue akan menguasai 3 wilayah itu. Terus, gimana kerjasama dengan kelompok mata iblis Tuan? Gue udah nggak bekerja sama lagi dengan kelompok mata iblis. Dan gue akan menguasai daerah mata iblis itu. Apa Anda butuh bantuan kami untuk menguasai daerah mata iblis? Gua cuman butuh narkoboy sebanyak mungkin. Dan untuk menguasai daerah mata iblis, gua nggak perlu turun tangan. Cukup kelompok naga hitam aja yang menghabisin mereka semua. Si Ganteng udah pulang. Kok kamu cepat amat pulangnya? Emangnya udah beres latihan anak di markas Zan? Udah kok, Dewi. Sekarang aku mau mandi dulu. Sebentar lagi Rin pulang sekolah. Yaudah, kamu mandi aja dulu sana. Biar aku yang jemput Rin. Lah, katanya tadi kamu lagi nggak enak badan. Sekarang udah mendingan kok. Aku sekalian mau beli obat. Yaudah, kamu hati-hati di jalan ya. Aku mau mandi dulu. Oke, Ganteng. Haha, Rio, kamu itu bodoh. Kamu belum tahu siapa pemimpin mata iblis. Kamu jangan pernah main-main sama aku, Rio. Gimana? Apa orang kemarin masih menjual narkoba di wilayah kita? Kalau sekarang, kami belum melihat orang itu, Nyonya. Baiklah, sekarang kalian jual barang kita di wilayah Tiga Naga juga. Dan ingat, jangan sampai kalian ketahuan sama kelompok Tiga Naga. Kan kita sudah tidak bekerja sama lagi dengan kelompok 3 naga, Nyonya. Ya, kita memang tidak bekerja sama lagi dengan mereka. Tapi, kesumaan kita banyak di wilayah Tiga Naga. Apa Nyonya yakin ingin menjual narkoba di wilayah 3 naga? Ya, gue akan bawa dendam sama mereka. Dan kuasai wilayah Tiga Naga itu. Oke lah, Nyonya. Terus, gimana dengan kelompok 3 naga? Kelompok naga hitam, biar gue yang urus. Sekarang, kalian fokus saja menjual narkoba di wilayah mereka. Ya, halo Zan. Ada apa lagi lo telepon gua? Gue mau minta tolong, lacak bisnis istri Bang Rio. Dan data-datanya udah gue kirim sama lo barusan. Lah, emangnya Bang Rio udah nikah, Zan? Bang Rio udah nikah kemarin, dia nikah sama janda kaya. Tapi gue curiga sama bisnis istri Bang Rio itu. Oke, Zan. Kalau soal itu, gampang bagi gua. Gua butuh secepatnya, kalau enggak Bang Rio bakalan jadi korban istrinya. Oke, Zan. Lah, kok mama yang jemput Ririn? Kenapa nggak kakak Zan yang pengangguran itu yang jemput Ririn? Hahaha, emangnya kamu gak suka sama kakak Zan itu? Sebenarnya Ririn nggak suka kalau mau menikah sama kakak Zan itu. Kemarin katanya habis nikah dia yang mau jalanin bisnis mama. Kamu tenang aja, Rin. Sebentar lagi, kakak Zan itu bakal mama habisin. Lah, kenapa mama bilang gitu sama Ririn?
ternyata kakak Zan itu kerjasama dengan musuh mama selama ini. Maksud mama gimana? Ririn nggak ngerti. Maksud mama, kakak Zan itu udah bekerjasama dengan musuh mama. Nanti si Ria itu bisa hancurin bisnis mama. Ya udah, mama sikat aja kakak Zan yang menganggur itu. Dia nggak guna juga di rumah kita. Hahaha, kamu tenang aja Rin. Hari ini mama akan habisin kakak Zan itu. Dan mama udah beli obat buat membunuh dia. Tapi mah, kalau Zan tahu gimana? Bisa-bisa dia marah sama kita. Kamu tenang aja, si Zan itu nggak bakalan tahu kalau kita membunuh si Rio. Mama yakin kalau si Zan itu nggak bakalan tahu. Ya, kamu lihat aja nanti. Sekarang ayo kita pulang. Oke lah mah. Oh, ternyata Tante Dewi mau membunuh Bang Rio. Gue harus kasih tahu Bang Rio sekarang. Ya, halo Aryo. Ada apa lo telepon gua? Lo ada di mana sekarang, Bang? Gue lagi di rumah istri gue lah. Emangnya kenapa Aryo? Lebih baik lo pergi ke markas dulu, Bang. Kalau nggak, lo bakal mati hari ini. Lah, emangnya kenapa Aryo? Gak ngerti gue maksud lo itu. Udah, nanti gue ceritain di markas. Sekarang lo pergi dari rumah Tante Dewi. Oke. Sekarang gue akan ke markas. Gimana Zan? Apa si kembar udah cari tahu tentang bisnis Tante Dewi? Udah Riz, ternyata Tante Dewi mempunyai bisnis narkoboy. Dan dia mempunyai banyak anak buah juga. Benar kan? Tante Dewi mempunyai bisnis narkoboy. Dari awal gue udah curiga sama bisnis Tante Dewi itu. Kita harus kasih tahu sama Bang Rio sekarang. Jangan sampai Bang Rio jadi korban Tante Dewi. Oke, ayolah kita kasih tahu sama Bang Rio. Mau kemana lagi kalian? Tadinya mau ke rumah istri lo Bang. Terus lo mau ngapain lagi ke sini? Tadi habis mandi gue mau istirahat, tapi gue ditelepon sama si Aryo, disuruh ke markas. Oh ya Bang, gue udah tahu dengan bisnis Tante Dewi. Tadi si kembar yang kasih tahu sama gua. Emangnya bisnis istri gue itu apa, Zan? Ternyata selama ini Tante Dewi mempunyai bisnis narkoboy Bang. Dan Tante Dewi mempunyai anak buah yang banyak. Apa? Bisnis narkoboy? Terus apa lo tahu nama kelompok si Dewi itu? Kalau nggak salah nama kelompoknya itu Mata Iblis Bang. Dan pemimpinnya Tante Dewi. Apa? Mata Iblis? Oh, ternyata kamu pemimpin Mata Iblis itu, Dewi. Lah, kenapa lu kaget gitu Bang? Emangnya lu tahu dengan kelompok Mata Iblis itu? Enggak, gue kaget aja. Ternyata gue punya istri mafia. Salah lo sendiri Bang. Kenapa sebelum nikah lo cari tahu dulu bisnis Tante Dewi itu apa? Syukurlah lo cepat pergi ke sini, Bang. Kalau nggak, lo bakal mati di tangan Tante Dewi hari ini. Dari mana lo tahu kalau gue akan mati di tangan si Dewi? Tadi, di depan sekolah, gue sempat dengar percakapan Tante Dewi sama si Ririn. Mereka berdua akan menghabisin lo, Bang. Serius lo Aryo? Tante Dewi ngomong gitu sama anaknya? Serius, Dan, gue nggak bohong. Ternyata si Ririn nggak suka kalau mamanya nikah sama Bang Rio. Wah, lo harus pergi sekarang Bang. Jangan sampai lo balik lagi ke rumah Tante Dewi. Yaudah, gue di rumah lo aja dulu, Zan. Ya, sama aja lah Bang. Kan rumah Zan dekat sama rumah Tante Dewi. Benar juga itu Bang. Sekarang lo pergi kemana aja dulu. Kalau di rumah gua, nanti Tante Dewi cari lu ke sana. Yaudah, gue pergi ke kota tengah aja, Zan. Nanti kalau si Dewi nanyain gue, bilang aja nggak tahu. Oke Bang, kalau salah itu bisa gua atur. Yaudah, gue berangkat dulu ke kota tengah. Iya Bang, hati-hati. Gimana mah? Ada nggak kakak Zan itu di kamar? Gak ada juga dia di kamar, Rin. Apa mama udah coba telepon? Udah kok, Rin. Nomornya juga nggak aktif. Coba mama tanya sama Zan. Mana tahu dia tahu di mana kakaknya itu. Yaudah, Mama ke rumah Zan dulu. Zan, kamu lihat Rio nggak?
Lah, bukannya Bang Rio udah pulang tadi Tante? Iya, tadi dia udah pulang. Katanya mau mandi dulu tadi, tapi sekarang dia nggak ada di rumah. Kemana tuh Bang Rio? Apa Tante udah coba telepon? Udah tadi, tapi nomornya nggak aktif juga. Yaudah Tante, nanti Zan lihat dulu di markas. Mana tahu Bang Rio ada di markas sekarang. Oke Zan, nanti kamu suruh pulang dulu ya sebentar. Iya Tante. Hahaha, dasar janda pirang. Dia kira kita nggak tahu dengan rencana busuknya itu. Kalau gue nggak masuk sekolah, pasti Bang Rio sudah mati di tangan Tante Dewi. Sekarang tugas kita menghancurkan bisnis Tante Dewi itu. Benar itu Zan, kita harus hancurkan bisnis haram Tante Dewi itu. Kenapa nggak sekalian aja sama Tante Dewinya kita habisin? Kan dia udah mau bunuh Bang Rio. Tapi gue kasihin sama si Ririn Rio, kan dia cuma punya Tante Dewi sekarang. Ya elah, anak sama mama sama aja. Mereka berdua punya niat ingin membunuh Bang Rio. Yaudah, kita tunggu aja kabar dari Bang Rio. Biar Bang Rio yang ngurus masalah dia sama Tante Dewi. Sekarang kita fokus hancurkan bisnis Tante Dewi. Gimana mah? Ada nggak si Rio itu di rumah Zan? Nggak ada juga Rin, dan Zan juga nggak tahu di mana si Rio. Ya, gagal dong rencana kita. Kita tunggu aja si Rio itu pulang. Dia pasti pulang ke rumah kita. Gimana Rio? Apa lu udah tahu siapa pemimpin mata iblis? Gue udah tahu siapa pemimpin mata iblis itu. Ternyata janda yang gue nikahin kemarin, dia pemimpin kelompok mata iblis. Apa? Pemimpin mata iblis istri lu sendiri Rio? Terus, apa istri lu udah tahu kalau lo udah bagian dari kelompok naga hitam? Ya, dia udah tahu kalau gue bagian dari kelompok naga hitam dan dia ingin membunuh gue juga. Lo nggak bisa diam gitu aja Rio. Seharusnya lo habisin aja istri lo itu. Tapi di dalam perut wanita itu ada anak gue cuy. Gak mungkin gue membunuh anak gue sendiri. Apa lo yakin itu anak lo? Ya, gue yakin itu anak gue karena gue pernah melakukan hubungan terlarang sama si Dewi. Lebih baik lo cari tahu dulu apa benar anak lo yang di dalam perut wanita itu. Baiklah, gue akan cari tahu dulu semuanya. Kalau itu bukan anak gue akan habisin si Dewi itu. Lo tenang aja, gue bakalan bantu. Dan gue udah siapkan rencana buat istri lo itu. Supaya dia kasih tahu siapa sebenarnya ayah dari bayi itu. Emangnya rencana lo itu apa, Ce? Udah, nanti lo bakalan tahu dengan rencana gue. Sekarang ayo ikut sama gue. Baiklah, sekarang gue akan telepon si Dewi dulu. Dan gue akan ajak Dewi ketemu di sebuah tempat. Nah, bagus juga itu. Nanti biar anak buah gue yang akan beresin si Dewi. Ya, halo Rio. Ya, Dewi, kamu udah pulang jemput si Ririn belum? Udah kok Rio, sekarang aku udah di rumah. Kalau kamu ada di mana sekarang? Aku lagi ada urusan di luar. Kamu bisa kesini nggak sebentar? Nanti aku akan kirim lokasinya. Emangnya ada apa Rio? Udah, kamu kesini aja dulu. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Oke, aku tunggu ya. Gimana Rio? Apa istri lo itu mau diajak ketemu? Ya, dia akan pergi menemui gue sekarang. Oke, ayo kita berangkat ke markas gua. Sekarang, tugas kalian cari orang yang gue kirim barusan dan bawa dia ke sini. Baiklah bos, kami akan bawa orang itu ke sini. Tapi ingat, jangan sampai kalian melukai wanita itu. Kalau sampai kalian melukai wanita itu, gue nggak segan-segan menghabisin kalian semua. Kalau soal itu, lo tenang aja cuy. Gue gak bakalan melukainya. Lo yakin anak boleh bisa menangkap si Dewi? Lo tenang aja Rio, itu anak buah gua yang bisa diandalkan. Sekarang, kita tunggu aja di sini. Rin, kamu jaga rumah ya. Mama mau ketemu sama si Rio dulu.
Lah, emangnya kakak Zan itu di mana sekarang, mah? Katanya ada urusan dulu tadi, Rin. Sekarang mama mau jemput dia. Oke, mah. Rin udah gak sabar lagi. Ingin menghabisin kakak Zan itu. Kamu tenang aja, Rin. Kalau si Ria itu udah sampai di rumah, baru kita habisin. Yaudah, mama hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, cepat kasih tahu Ririn. Oke, sayang. Zan, lo yakin kalau Bang Rio bakalan pergi ke kota tengah? Kalau gua sih, Bang Rio pasti pergi ke markas naga hitam, Riz. Pasti, Bang Rio akan menghabisi Tante Dewi. Dan dia nggak bakalan maafkan si janda pirang itu. Nggak mungkin Bang Rio menghabisi Tante Dewi, Riz. Kan sekarang Tante Dewi lagi hamil anak Bang Rio. Apa lo yakin Tante Dewi lagi hamil, Zan? Ya, lu nggak dengar apa yang dibilang sama Bang Rio kemarin? Dia udah hamilin Tante Dewi. Ya elah, itu pasti bohong aja si janda pirang. Supaya bisa nikah sama Bang Rio. Biarin aja lah, itu urusan Bang Rio sama Tante Dewi. Terus, kapan kita akan hancurkan bisnis haram Tante Dewi itu, Zan? Lu tenang aja, Riz. Gue udah suruh berapa anak buah gua untuk menghabisin bisnis Tante Dewi. Kenapa nggak kita aja langsung menghabisin bisnis Tante Dewi itu, Zan? Gua nggak mau kalau si Ririn tahu bisnis mamanya kita yang hancurkan. Iya juga sih, Zan. Nanti si Ririn bakalan dendam sama kita. Ayolah Zan, tunggu apa lagi? Kita habisin bisnis Tante Dewi sekarang juga. Udah, kita di sini aja. Gue udah suruh anak buah gua untuk menghabisin bisnis Tante Dewi. Lo yakin anak buah lo bakalan bisa menghabisin bisnis haram Tante Dewi? Kita lihat aja nanti, Aryo. Kalau anak buah gua nggak bisa menghancurkan bisnis haram Tante Dewi, baru kita yang akan turun tangan nanti. Ada perlu apa kalian sama gua? Sekarang, cepat minggir. Lo nggak perlu tahu siapa kami. Cuy, cepat bawa wanita itu. Baiklah cuy. Kalian jangan macam-macam sama gua. Mana nih coy? Belum datang juga anak buah lo itu. Ya sabarlah Rio, kita tunggu aja dulu. Anak buah gua pasti bisa membawa si Dewi itu ke sini. Tapi, kalau anak buah lo sampai menyakitin bayi yang ada di perut si Dewi, gua nggak segan-segan menghabisin mereka semua. Udah, lo tenang aja. Mereka nggak bakalan menyakitin si Dewi. Dan bayi di dalam perut si Dewi belum tentu bapaknya lo. Gimana? Apa lo udah menangkap wanita itu? Udah, bos. Dan sekarang wanita itu ada di gudang belakang, bos. Oke, kerja bagus. Tapi lo nggak menyakitin wanita itu kan? Lu tenang aja, cuy. Gue nggak menyakitin wanita itu. Sekarang silakan lu cek aja di gudang. Yaudah, ayo kita ke gudang cuy. Oh, ternyata ini semua rencana kamu, Rio. Tega kamu sama aku, Rio. Udah, dengan banyak drama lagi kamu Dewi. Sekarang siapa katakan, siapa ayah dari bayi yang ada di dalam perut kamu itu? Kenapa kamu nanya itu sama aku? Kan kamu yang udah mengambil anakku, Rio. Lebih baik, kamu jujur aja sama aku Dewi. Aku udah tahu dengan rencana busuk kamu itu. Aku nggak ngerti maksud kamu itu, Rio. Selama ini, kurang apa aku sama kamu? Sampai-sampai, kamu tega ngelakuin ini sama aku, Rio. Cepat lo kasih tahu, siapa ayah dari bayi itu? Lu nggak usah ikut campur sama urusan gua. Rio, sekarang cepat lepasin aku. Hahaha, Dewi, jangan banyak drama lagi kamu. Aku udah tahu siapa kamu sebenarnya. Kan ayah dari bayi ini, kamu sendiri, Rio. Apa kamu lupa? Udah melakukan hubung terlarang sama aku. Kalau emang aku ayah dari bayi itu, kenapa kamu ingin membunuh aku Dewi? Apa? Dari mana kamu tahu kalau aku ingin membunuh kamu, Rio? Hahaha, kamu gak usah tahu. Dari mana aku tahu ini semua? Sekarang cepat kasih tahu siapa ayah dari bayi itu. Baiklah, aku akan jujur. Tapi kamu jangan marah sama aku. Sebenarnya ayah dari bayi ini, papanya Zan. Dan dia yang udah menghamilin aku, Rio. Gimana dengan bisnis kamu sekarang, Dewi? Ya gitulah, Om. Sekarang lumayan meningkat. Dan sekarang aku mau bekerjasama dengan Om. Tapi kamu tahu kan, dengan persyaratannya, kalau kamu ingin bekerjasama dengan Om. Hahaha, kalau soal itu, Om tenang aja. Ayo kita lakukan sekarang. Baiklah, ayo kita ke hotel Om. Aku udah gak sabar lagi ingin mencoba martabak basah kamu itu. Dasar wanita bajingan. Ternyata selama ini kamu udah bohongin aku Dewi.
Maafin aku Rio, tapi tolong jangan sakitin aku. Kamu nggak kasihan sama Ririn. Hahaha, nggak ada kata maaf buat kamu Dewi. Cuy, cepat habisin wanita ini. Rio, aku mohon, jangan bunuh aku. Dan aku janji akan berubah. Cuy, ikut dulu sama gua. Gua mau ngomong sesuatu sama lu. Emangnya ada apa Rio? Sekarang lurus saja wanita itu, sampai dia melahirkan. Tapi Rio, kan itu bukan anak lo. Ya, gue tahu itu bukan anak gua, tapi gua nggak sekejam itu cuy. Sekarang lurus saja wanita itu, sampai dia melahirkan anak itu. Terus, gimana dengan anak dia yang dibilang tadi Rio? Kalau soal si Ririn, biar gua yang urus. Oke lah Rio. Gawat cuy, ada beberapa orang yang menyerang markas kita dan mereka membawa semua narkoba di gudang. Emang goblok kalian semua. Sekarang cepat cari orang itu. Tapi cuy, salah satu dari mereka bilang kalau kita masih menjual narkoba, mereka akan menghabisin kita semua. Apa kalian tahu dari kelompok mana mereka berasal? Gua nggak tahu dari kelompok mana mereka berasal cuy, dan mereka semua pakai topeng. Baiklah, gue akan kasih tahu dulu ini semua sama Nyonya. Kok kamu sendirian aja, Rin? Mana mama kamu? Lah, bukannya tadi mama mau jemput papa? Aku kira mama kamu nggak jadi pergi. Nomornya aja nggak aktif dari tadi. Lah, kemana tuh mama? Masa nomornya nggak aktif juga? Mungkin mama kamu ada urusan di kantor, Rin. Jadi dia nggak sempat jemput aku tadi. Yaudah, Ririn mau masak dulu. Pasti papa belum makan kan? Udah, kamu nggak usah masak. Aku udah makan dari luar tadi kok. Oke deh, Ririn mau ke kamar dulu. Hahaha, anak sama mama sama aja. Punya niat ingin membunuh gua. Gimana? Apa kalian udah menghabiskan barang haram itu? Udah bos, kami udah menghancurkan barang narkoba itu, dan kami udah kasih peringatan sama kelompok mata iblis. Bagus. Sekarang kalian pantau pergerakan mereka. Kalau mereka sampai menjual narkoba lagi, habisin mereka semua. Baiklah bos. Lah, kenapa lo balik lagi ke sini bang? Bukannya lo mau ke kota tengah? Hahaha, ngapain gue ke tengah Zan? Lebih baik gue di sini aja. Terus, gimana kalau lo ketemu sama Tante Dewi? Udah, kalau soal si Dewi, lu tenang aja, udah gue beresin. Maksud lo itu, Tante Dewi udah lo habisin bang? Bukannya Tante Dewi lagi hamil anak lo bang? Ya enggak lah, sekarang si Dewi itu ada di sebuah tempat, dan dia bakal nama-nama aja di sana. Terus, kalau si Riri nanyain mamanya gimana bang? Si Ririn belum tahu kalau mamanya gue skap. Dan ingat, jangan sampai lo kasih tahu sama si Ririn. Kalau soal itu, lo tenang aja bang. Gue gak bakalan kebilang sama si Ririn. Oh ya, kenapa lo nggak masuk sekolah juga hari ini Zan? Sekarang gue lagi urus bisnis Tante Dewi bang. Dan beberapa anak buah gue udah berhasil menghancurkan barang haram milik Tante Dewi. Wah, bagus juga aja Zan. Kita harus hancurkan bisnis haram di si Dewi itu. Ya, benar itu bang. Oh ya bang, emangnya si Ririn kan nanyain kemana mamanya? Ya, tadi dia nanyain mamanya sama gua. Dan gue bilang aja, mamanya lagi ada bisnis di luar kota. Lu harus hati-hati bang, jangan sampai si Ririn curiga sama lu. Nah, itu yang gue bingung sekarang Zan. Pasti nanti si Ririn bakal curiga sama gua. Yaudah, lo pergi aja dari rumah Tante Dewi bang. Dan bilang sama si Ririn, kalau lo itu ada kerjaan juga di luar kota. Oke lah, nanti gue coba ngomong sama si Ririn. Ada apa Anda datang ke sini? Apa bisnis Anda berjalan dengan lancar? Ya, lumayan lancar lah bos. Tapi daerah saya ada beberapa kelompok yang menjual koboi. Apa Anda udah cari tahu dari kelompok mana mereka berasal? Ternyata mereka semua berasal dari kelompok mata iblis bos. Hahaha, ternyata kelompok mata iblis itu menjual narkoboy. Tapi sekarang Anda tenang aja.
pemimpin kelompok mata iblis udah kami tangkap. Terus, ada di mana wanita itu sekarang, bos? Anda nggak perlu tahu di mana wanita itu sekarang. Yang penting pemimpin kelompok mata iblis udah kami bereskan. Kita harus habisin para mafia yang menjual narkoboy, bos. Ya, kita akan hancurkan orang-orang yang menjual narkoboy. Dan ingat, kalau Anda sampai menjual narkoboy, kelompok naga hitam nggak segan-segan menghabisin kelompok 3 naga. Tenang aja, bos. Kami tak akan menjual barang haram itu lagi. Hahaha. Dewi, sekarang wilayah mata iblis gua akan kuasai. Gimana dengan pemimpin kelompok mata iblis itu, bos? Si Dewi sekarang ada di markas naga hitam. Dan sekarang gue akan pergi dari rumah si Dewi. Terus gimana dengan anaknya yang satu itu, bos? Sekarang tugas lo jaga si Ririn. Dan gue akan pergi keluar kota. Apa bos yakin akan pergi ke keluar kota? Apa si Ririn nggak curiga nantinya? Udah, kalau soal itu biar gue yang atur. Sekarang tugas lo jaga si Ririn. Baiklah, bos. Rin, kamu lagi nungguin siapa? Lagi nungguin Papa jemput. Emangnya kenapa, Riz? Yang kamu maksud papa itu Bang Rio, Rin. Iya, kakaknya Zan. Emangnya mama kamu kemana, Rin? Mama lagi ada kerjaan di luar kota. Udahlah, banyak nanya lu. Yaudah, aku duluan ya, Rin. Zan, emangnya Bang Rio nggak jadi pergi ke kota tengah? Nggak jadi, Riz. Bang Rio udah beresin Tante Dewi. Sekarang Tante Dewi lagi disekap di suatu tempat. Kenapa nggak dihabisin aja sama Bang Rio Tante Dewi itu, Zan? Gue juga nggak tahu, Aryo. Nanti kita tanyain lagi sama Bang Rio. Apa si Rin nggak curiga nanti kalau Bang Rio masih di rumah Tante Dewi? Tapi kata Bang Rio tadi dia mau pergi keluar kota dulu. Terus, gimana dengan bisnis Tante Dewi, Zan? Apa anak buah lo udah berhasil menghancurkan bisnis haram Tante Dewi? Udah kok, Aryo. Semua narkoba milik Tante Dewi udah dihancurkan sama anak buah gua. Rin, kamu di rumah sendirian aja nggak apa-apa kan? Soalnya papa mau kerja di luar kota. Ya, gak apa-apa. Rin udah biasa tinggal di sendirian di rumah. Tapi kamu tenang aja, Rin. Aku udah suruh berapa orang untuk menjaga kamu. Emangnya orang itu siapa? Mereka itu teman aku, Rin. Sampai mama kamu pulang, mereka yang akan menjaga kamu di rumah. Terus, kenapa nama Roma gak aktif dari kemarin? Tadi, mama kamu sempat telepon aku. Katanya dia lagi banyak kerjaan di luar kota. Yaudah deh, Rin mau ke kamar dulu. Sekarang, cepat lo pergi ke sini. Dan gua akan pergi ke luar kota. Baiklah, bos. Oh, ternyata ini semua rencana busuk kamu, Rio. Gua harus cari tahu. Gak mungkin Mama pergi keluar kota.